menyampaikan keterangan pers terkait usulan kenaikan upah pekerja migran Indonesia untuk pekerja migran Indonesia di dua negara, yaitu Hong Kong dan Singapura. Halo guys, jumpa lagi bersama Jalur Global. Di video kali ini admin ingin berbagi sedikit tentang informasi kenaikan gaji para PMI, khususnya di Hong Kong dan di Singapura. Nah, bagaimana informasi ini guys? Simak video ini baik-baik. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk rekan-rekan pers yang hadir dan juga untuk para pekerja migran Indonesia baik di Hong Kong maupun di Singapura. Hari ini tanggal 6 Juli 2023, BP2MI akan menyampaikan keterangan pers terkait usulan kenaikan upah pekerja migran Indonesia untuk pekerja migran Indonesia di dua negara, yaitu Hong Kong dan Singapura. 1. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kesempatan yang sama bagi warga negara Indonesia yang mendapat pekerjaan yang layak dan tetap memperhatikan harkat dan martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Baik perlindungan selain hukum adalah sosial dan ekonomi serta pemerataan kesempatan kerja yang berkeadilan. 2. Bekerja di luar negeri bukan saja menjadi sumber penghasilan bagi pekerja migran, tetapi juga menjadi salah satu sumber devisa negara. Selain itu juga memiliki nilai tambah, yaitu dengan peningkatan keahlian atau kompetensi, keterampilan, dan juga transfer of knowledge yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. BP2MI akan terus memastikan, yang ketiga, BP2MI akan terus memastikan negara hadir dan berpihak kepada para pekerja migran Indonesia, sehingga terus mendorong dan mengambil langkah-langkah perbaikan tata kelola dan penempatan dan perlindungan yang utuh dan menyeluruh terkait hak-hak pekerja migran Indonesia. Saya ingin menyampaikan data, berdasarkan data Cisco P2MI, kami ingin menyampaikan data penempatan pekerja migran Indonesia ke Hong Kong dan Singapura sebagai berikut. Jumlah pekerja migran Indonesia ke Hong Kong ini menempati urutan ketiga setelah Malaysia dan Taiwan sejak tahun 2017 hingga tahun 2023. Total penempatan sejak tahun 2017 sampai 2023 sebanyak 414.069 pekerja. Saya ingin rincikan, tahun 2017 kita menempatkan pekerja 69.182 pekerja, 2018 73.917 pekerja, 2019 71.779 pekerja, 2020 53.178 pekerja, 2021 52.278 pekerja, 2022 60.096 pekerja, dan 2023 terhitung 1 Januari hingga hari ini sebanyak 33.639 pekerja. Untuk Singapura, jumlah penempatan pekerja migran Indonesia ini menempati urutan keempat setelah Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Total penempatan ke Singapura sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 sebanyak 67.953 pekerja. Dengan rincian, tahun 2017 kita menempatkan 13.379 pekerja, 2018 18.324 pekerja, 2019 19.356 pekerja, 2020 448 pekerja, 2021 3.217 pekerja, 2022 6.624 pekerja, dan tahun 2023 terhitung 1 Januari hingga hari ini sebanyak 2.572 pekerja. 5. Dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia di Hong Kong dan Singapura yang telah lebih 3 dasawarsa
bahkan lebih, jadi lebih dari 3 dasawarsa. BP2MI mendorong perubahan kebijakan pemerintah Hong Kong dan Singapura agar ada perbedaan besaran upah atau gaji bagi pekerja migran Indonesia dengan kategori yang belum memiliki pengalaman dan pekerja migran Indonesia yang sudah memiliki pengalaman bekerja atau melakukan perpanjangan kontrak. Yang belum memiliki pengalaman itu artinya adalah pekerja yang baru bekerja di negara tersebut dan belum juga pernah bekerja di negara-negara lainnya. Yang sudah memiliki pengalaman artinya dia sudah bekerja sebelumnya kemudian melakukan perpanjangan kontrak, atau juga dia sudah bekerja di negara lain kemudian masuk bekerja di negara baru. 6. Adapun yang menjadi alasan dorongan bagi kenaikan upah atau gaji atas pekerja migran Indonesia di negara Singapura dan Hong Kong adalah sebagai berikut. Singapura. Dalam pelaksanaan penempatan pekerja asing sektor domestik di Singapura, pemerintah Singapura tidak mengatur besaran upah minimal untuk pekerja asing sektor domestik di negaranya. Besaran upah ditentukan oleh kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja. Sudah lebih dari 6 tahun sejak ditetapkan oleh KBRI Singapura, besaran upah minimal bagi pekerja migran Indonesia sebesar 550 dolar Singapura per bulan, yang berlaku bagi pekerja migran Indonesia baik yang belum memiliki pengalaman atau yang telah memiliki pengalaman kerja dan yang melakukan perpanjangan kontrak. Jadi upah dan gajinya sama. Ini sudah berlangsung kurang lebih selama 6 tahun. Tidak ada pembeda yang baru maupun yang sudah memiliki pengalaman atau yang melakukan perpanjangan kontrak. Untuk itu BP2MI memiliki pandangan mendorong sudah saatnya pemerintah Indonesia melalui KBRI Singapura melakukan penyesuaian besaran upah dan membedakan besaran upah bagi pekerja migran Indonesia yang belum memiliki pengalaman atau pekerja migran Indonesia baru dengan pekerja migran Indonesia yang telah memiliki pengalaman atau pekerja migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kontrak. BP2MI mengusulkan besaran upah minimal dari sebesar 550 dolar Singapura menjadi sebesar 750 dolar Singapura bagi pekerja migran Indonesia yang belum memiliki pengalaman, pekerja migran Indonesia baru, dan besaran upah minimal dari sebesar 550 dolar Singapura menjadi sebesar 900 dolar Singapura bagi pekerja migran Indonesia yang telah memiliki pengalaman atau yang melakukan perpanjangan kontrak. Artinya selama ini existing dan sudah berjalan selama 6 tahun, gaji pekerja kita sektor domestik di Singapura itu hanya 550 dolar Singapura. Berlaku bagi yang baru dan sama juga berlaku bagi yang sudah pengalaman dan melakukan perpanjangan kontrak. Tidak ada pembeda. Sehingga kita mengusulkan terkait adanya pembeda dan kenaikan. Kenaikan bagi yang baru belum ada pengalaman dari 550 dolar Singapura menjadi 750 dolar Singapura. Kenaikannya berarti sekitar 200 dolar Singapura. Bagi yang sudah pengalaman atau melakukan perpanjangan kontrak dari 550 dolar Singapura menjadi 900 dolar Singapura. Artinya kenaikannya kurang lebih 350 dolar Singapura. Kemudian tentu dengan hak libur sesuai standar libur yang ditentukan oleh pemerintah Singapura sebanyak 4 hari dalam 1 bulan. Jadi kita tetap menghormati keputusan pemerintah Singapura dengan memberikan waktu libur yaitu 4 hari dalam 1 bulan. Kemudian bahwa adanya levy. Levy itu adalah pajak yang dibayarkan oleh para employer kepada pemerintah Singapura. Kita harapkan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menahan kenaikan gaji pekerja migran Indonesia. Tadi Singapura, sekarang kita masuk ke Hong Kong. BP2MI mengapresiasi upaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong dan pemerintah Hong Kong yang telah menaikkan upah pekerja migran Indonesia sebesar 4.370 dolar Hong Kong per bulan, ditambah tunjangan makan sebesar 1.196 dolar Hong Kong. Namun demikian, BP2MI memiliki pandangan, sudah saatnya pemerintah Indonesia melalui KJRI Hong Kong
mengupayakan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dengan melakukan penyesuaian besaran upah dan membedakan besaran upah bagi pekerja migran Indonesia yang belum memiliki pengalaman atau pekerja migran Indonesia yang baru dengan pekerja migran Indonesia yang telah memiliki pengalaman atau pekerja migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kontrak. BP2MI mengusulkan besaran upah sebesar $4.730 Hong Kong bagi pekerja migran Indonesia yang baru atau belum memiliki pengalaman bekerja, pekerja migran baru, ditambah dengan tunjangan sebesar $1.196 Hong Kong. BP2MI mengusulkan bagi pekerja migran Indonesia yang sudah memiliki pengalaman bekerja, baik dari Singapura, Hong Kong, dan Taiwan, ya, artinya sekalipun dia sudah pernah bekerja di negara lain, ketika dia masuk Hong Kong, misalnya pernah bekerja di Singapura, pernah bekerja di Taiwan, ya, itu bisa dikategorikan sudah memiliki pengalaman. Nah, untuk negara Hong Kong kita usulkan, ya, upah yang diberikan dari sebesar $5.500 per Hong Kong per bulan ditambah dengan tunjangan $1.196 Hong Kong, dan khusus bagi pekerja migran Indonesia yang memperpanjang kontrak kerjanya, upah minimal per bulan yang diberikan adalah sebesar $6.000 Hong Kong ditambah dengan tunjangan $1.196 Hong Kong. Jadi existing hari ini, ya, tanpa ada pembeda di Hong Kong, pekerja kita mendapatkan gaji baik yang baru maupun yang sudah pengalaman atau memperpanjang kontrak, yaitu sebesar $4.730 Hong Kong plus tambahan tunjangan makan sebesar $1.196 Hong Kong. Nah, kita dorong, ya, kenaikannya bagi yang baru dari $4.730 per Hong Kong menjadi $5.500 per Hong Kong. Dengan tunjangan makan sama, tidak perubahan, yaitu $1.196 Hong Kong. Untuk yang baru, untuk yang sudah pengalaman atau memperpanjang kontrak, dari $5.500 Hong Kong menjadi $6.000 ya, dolar Hong Kong ditambah sama tunjangan makannya, yaitu $1.196 Hong Kong. Kemudian kenaikan upah bagi pekerja migran Indonesia tetap menghormati peraturan labor Hong Kong yang memberikan opsi 1 minggu sekali libur, ya, 1 hari, atau ganti uang lembur apabila bekerja saat seharusnya libur. Nah, Hong Kong ini beda, hampir sama dengan Singapura, 4 kali dalam 1 bulan, tapi jika dia tidak menggunakan libur, bekerja, dia diberikan diganti dengan uang lembur oleh pihak perusahaan. BP2MI yakin dengan naiknya standar upah di Hong Kong bagi pekerja migran Indonesia dengan berbasis kompetensi atau kemampuan, ini akan segera diikuti oleh pemerintah negara lain yang juga menempatkan pekerja ke Hong Kong. 7. Guna merealisasikan beberapa usulan tersebut di atas, BP2MI akan terus secara intensif melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia, Hong Kong, dan Singapura untuk dapat melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait di Hong Kong maupun di Singapura. 8. BP2MI bersama dengan anggota Satgas TPPO lainnya akan terus melakukan penindakan tegas terhadap siapapun yang akan mengorbankan serta memperalat setiap anak bangsa untuk bekerja secara unprosedural ke luar negeri, dan zero toleran, ya, bagi segala kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang ke-9, dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran Indonesia, saat ini BP2MI sedang menggodok usulan dari salah satu asosiasi penempatan pekerja migran, yaitu Aspataki, yang datang secara khusus menyampaikan berbagai masukan kepada BP2MI di tanggal 27 Juni 2023, ya, hari Selasa, dipimpin langsung oleh ketua umumnya, yaitu Pak Saipul Masud. Aspataki mengusulkan, semangatnya tentu dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi para pekerja migran Indonesia, dan untuk, ya, menghilangkan praktek jual beli job yang ini juga menimbulkan persaingan yang tidak sehat, dan karena jual beli job ini kemudian masing-masing P3MI membebani pekerja dengan biaya yang sangat tinggi. Usulannya adalah di mana, ya, menerapkan skema satu employment agency
di luar negeri itu hanya bisa atau diizinkan bekerjasama dengan satu P3MI di dalam negeri. Satu agensi luar negeri kerjasama dengan satu P3MI di dalam negeri. Selama ini kan satu agensi luar negeri itu bisa bekerjasama dengan 5, 10 dan seterusnya yang tidak dibatasi. Yang kemudian di antara P3MI ini bersaing, jual beli job ya terjadi, dan itu akhirnya dampaknya dialami oleh para PMI kita. Dengan syarat minimal, kalau ini nanti bisa disetujui, satu agensi di luar negeri, ya, employment agency, bekerja sama dengan satu PMI di Indonesia, dengan syarat minimal harus mendatangkan PMI atau menempatkan bekerja di negara penempatan minimal 100 orang per tahun. Jadi syaratnya diperketat, ya, 100 orang per tahun minimal. Dan boleh menambah, jadi dia boleh menambah lagi satu P3MI setiap kelipatan 100. Jadi tidak ada limit jumlah P3MI dapat bekerjasama dengan agensi di luar negeri. Hal ini adalah bentuk perlindungan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menaungi PMI maupun badan hukum di Indonesia. Jadi badan hukumnya kita lindungi, kemudian PMI-nya kita lindungi. Tapi ini kami sadari bukan kewenangan BP2MI, sehingga apa yang kita lakukan dalam hal usulan yang sedang kita godok dalam pembahasan internal, ini usulannya akan kita serahkan atau disampaikan secepatnya ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang tentu dari sisi keputusan ini menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kami menyampaikan secara khusus tentu ya terima kasih kepada Aspataki, asosiasi yang selama ini paling aktif berkomunikasi, menyampaikan hal-hal yang baik, usulan ya. Walaupun tentu di luar itu kritik juga tetap disampaikan kepada BP2MI. BP2MI menjadi lembaga yang tidak anti kritik sepanjang kritiknya berbasis data, ya, kritiknya berbasis fakta. Ya, jadi bukan fitnah, bukan isu, ya, bukan penyebaran berita bohong. Contoh dalam hal yang disampaikan oleh Aspataki dalam pandangan kami baik, tapi ini bukan kewenangan kami akomodir dan kami akan sampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Demikian rekan-rekan pers, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Semoga perlindungan utuh dan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara kepada para pekerja migran Indonesia, khususnya di dua negara yang menjadi materi konferensi pers hari ini, yaitu Singapura dan Hong Kong, akan terus kita lakukan penguatan, baik penguatan dalam memberikan perlindungan ekonomi, ya, hukum dan sosial, dan juga penguatan yang terkait dengan kerja-kerja kolaboratif BP2MI dengan kementerian, lembaga, dan perwakilan Republik Indonesia di setiap negara penempatan. Terima kasih. Waluhul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin tanyakan? Ya. Baik, terima kasih. Saya kira Tolong mikrofon. Sudah kedengaran. Kira ini kabar baik bagi PMI yang sedang di Singapura dan Hong Kong. Saya ingin isi beberapa catatan kenaikan. Kira kalau per kurs hari ini dolar Singapura itu 11.130 yuan, maka jatuhnya usulan 750 usulan dari BPD adalah kurang lebih 8 juta per bulan. Sedangkan tadi usulan kurang lebih 6.000 ditambah uang makan dan lain sebagainya untuk di Hong Kong, maka jatuhnya per kurs dolar Hong Kong 1.325 sekarang ini. Saya tadi hanya menggunakan kursnya 1.500, maka kurang lebih ada 11 juta. Nah, saya ingin konfirmasi, ada perbedaan lebih tinggi gaji di Hong Kong, kurang lebih. Mungkin hasil pengamatan dari Bapak atau BPDI, kira-kira usulan ini yang kenapa tidak sama ratakan sampai 11 juta misalnya? Apakah volume kerja di Hong Kong lebih besar ketimbang di Singapura atau seperti apa? Mungkin itu. Saya langsung jawab ya. Kalau melihat jumlah memang ini berbeda Singapura dan Hong Kong, tapi berbasis pada upah dan gaji yang secara existing diterima hari ini. Jadi itu standarisasi kita, kemudian tentu secara rasional kita ingin menaikkan berapa persen dari existing, ya, berdasarkan itu. Kalau misalnya Singapura kita langsung naikkan mengikuti Hong Kong, ya tentu pasti ini agak rumit untuk bisa langsung diterima oleh pihak Singapura.
Tapi kalau melihat secara persentase ini hampir sama sebetulnya, ya, kenaikan dari existing yang berlaku baik upah yang di Hong Kong maupun di Singapura. Jadi berbasis kepada gaji dan upah yang existing hari ini berlaku dan diterima oleh PMI kita. Ada lagi? Cukup? Ya. Ya. Siapa? Yuk. Iya Pak, kalau pertanyaannya Pak, kalau sebenarnya koordinasi dengan Polda ini gimana kan ini kan kalau misalnya yang Polda dari luar negeri, sedangkan apa namanya kita perusahaannya dari dalam negeri atau luar negeri ya, itu gimana Pak? Ya, tentu BP2MI menyampaikan ini sebagai usulan yang kita dorong karena negara tentu harus memberikan perhatian penuh dan keberpihakan pada posisi kepada para pekerja migran Indonesia tanpa mengabaikan hal-hal yang kita anggap rasional di lapangan. Tadi misalnya 6 tahun tidak pernah mengalami kenaikan gaji. Kedua, ya, bagaimana bisa standar gaji itu sama berlaku baik yang baru dengan mereka yang sudah pengalaman. Artinya dari sisi kompetensi orang yang sudah pengalaman pasti lebih unggul, ya, dibandingkan yang baru, sehingga atas keunggulan dan kompetensi itulah maka standar gaji harus dinaikkan. Ya, harus berimbang gaji yang diberikan dengan kompetensi seseorang. Bahwa ini tidak sepenuhnya menjadi kewenangan BP2MI pasti, tapi kita ingin menunjukkan bahwa negara menunjukkan keberpihakan. BP2MI menunjukkan keberpihakan pada PMI. Kita ingin juga tentu rekan-rekan di perwakilan Republik Indonesia menjadikan ini sebagai perhatian yang serius dan menunjukkan kehadiran kita di luar negeri mewakili negara yang memiliki keberpihakan pada pekerja migran. Ya. Sehingga saya selalu katakan apa yang diperjuangkan BP2MI kita serahkan pada sejarah. Ya. Jadi kalau sejarah mencatat apa yang menjadi dorongan kita ini direspon dengan baik oleh perwakilan Republik Indonesia, diperjuangkan dan berhasil, ya alhamdulillah. Sejarah akan mencatat bahwa BP2MI ya satu suara, tunnya sama, posisinya tidak beda, yaitu berpihak kepada PMI dalam memperjuangkan kenaikan gaji. Tapi kalaupun misalnya BP2MI hanya sendiri, yang lain tidak memberikan dukungan, ya sekali lagi kita kembalikan pada sejarah. Biarlah sejarah mencatat bahwa BP2MI tidak akan pernah alpa untuk tetap mengambil posisi berpihak kepada pekerja migran Indonesia, termasuk perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita berharap tahun ini, ya, kita berharap dalam tahun ini. Ya. Ya. Itu dari ya, dalam hal ini mungkin hanya kita ya, tapi kalau ini sudah ditetapkan dan disetujui, ini pasti juga akan berlaku pada pekerja dari negara-negara lain. Tidak mungkin kalau dorongan kita ini disetujui, kemudian kenaikan gaji hanya dinikmati oleh pekerja asal Indonesia. Tapi pasti secara otomatis itu akan berlaku dan dinikmati oleh negara-negara lain. Saya bahkan memiliki ide suatu saat untuk ketemu dengan badan yang menangani para pekerja migran dari negara-negara tersebut, ya, untuk melakukan persekutuan perjuangan, ya, bagi peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja migran. Iya, iya, betul. Enggak, kalau Korea Selatan belum ada domestik, belum ada penempatan sektor domestik untuk Korea Selatan. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak semua. Selamat siang. Ya. Nah, demikianlah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.